Jadi di sini kulebarkan dia. Seperti yang kubilang tadi sama klien, bahwa PLC itu diperkenalkan tahun 68. Dia membantu menghidupkan, mematikan relay yang dipergunakan dari tahun 1800-an untuk membuat pekerjaan-pekerjaan di pabrik. Jadi tujuannya hanya sekedar mematikan, menghidupkan relay pada waktu-waktu tertentu. Nah, cuman untuk membuat peralatan seperti itu kan diperlukan orang-orang yang mengerti elektronika. Jadi pada saat itu belum banyak orang mengerti elektronika. Makanya PLC itu dibuatkanlah supaya orang yang tidak mengerti elektronika pun bisa menggunakannya. Kalau hanya sekedar mematikan, menghidupkan relay sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sifatnya dia timer on off saja cuman. Siap ini kontak 1 menit, ini lagi kontak 1 detik, ini lagi kontak 2 menit, ini lagi kontak 3 detik, kayak gitunya cuman. Jadi dibuatlah di panel itu gambarnya seperti yang ini, bahwa proses pertama mulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, barulah ini outputnya. Output ini bisa dinamo lah, bisa lampu, bisa heater, kayak gitu. Dan lalu yang ini simbol-simbol ini simbol kontaknya ini. Mana kontak, mana tidak kontak, yang mana kontak duluan, mana kontak belakangan. Nah, kemudian ini angka-angka ini timer ini, atau counter sudah 20 belum. Misalnya dia ngitung sampai 20, misalnya packing kan isi satu kardus itu 24 misalnya. Pas nanti 24, barulah ada perintah dikerjakan, hidupkan mesin ini, pukul ke kanan, supaya didorongnya kotak tadi karena sudah penuh 20. Nah, begitu saja semuanya pada awalnya PLC itu. Cuman berikutnya pastilah berkembang dia sesuai dengan kemajuan teknologi, bahwa prosesnya diperbaiki. Ada pula udah ada PLC yang pakai PID, ada PLC pakai monitor, ada PLC pakai USB. Sekarang ini ada PLC yang pakai apa namanya itu, Bluetooth, ada PLC pakai Wi-Fi, dan ada udah PLC yang pakai jaringan dia. Nah, yang pakai jaringan itu atau nggak pakai jaringan, di dalamnya samanya semua, samanya kayak microcontroller. Ada CPU-nya, ada memorinya, ada input outputnya, ada power supply-nya. Ya begini-begini aja. Tidak berarti bahwa PLC itu beda gitu, sama aja. Cuman bedanya, kalau dibilang pasti ada bedanya kan gitu. Rangkaian ini sudah dibuatkan oleh pabrik jadi, sehingga menghubungkan wire ke tempat-tempat tertentu tidak lagi perlu tukang solder, cukup dikupas saja wire-nya, diikat pakai baut, sambungkan ke sana, begitu. Kemudian PLC itu di dalam mesinnya itu sudah dibuat anti noise atau noise reduction circuit, ada filter noise, macam-macam lah. Lalu karena nampaklah perkembangan seperti itu, banyak orang yang memproduksi PLC dan dijualnya untuk keperluan kecil,
Tadinya kan untuk keperluan industri, ini keperluan kecil. Ada orang beli PLC hanya untuk keperluan hidroponik. Nah, dan inilah pabrik-pabrik yang banyak mengeluarkan PLC. Siemens, Bradley, Mitsubishi, Omron, Schneider, Hitachi, Toshiba. Nah, yang banyak dipakai di tempat kita ini buatan Schneider ini. Karena dia murah, dibilang nggak murah, tapi ada yang murah. Dia bukan murah harganya sebenarnya kurasa. Cuman inputnya nggak banyak, outputnya nggak banyak gitu. Banyak yang membuatnya. Dan sekarang PLC ini sudah merupakan satu level dengan microcontroller. Makanya dipelajari di kampus sekarang PLC. Kalau enggak dulu PLC ini hanya training-training saja kepada pegawai yang baru masuk. Karena yang dikerjakan pun di dalam tidak banyak. Programnya sudah jadi. Dia hanya perlu memberitahu tombol mana yang mengisi input data, tombol mana input sinyal, tombol mana output sinyal. Lalu outputnya sudah ada drivernya di dalam. Kalau menghidupkan motor listrik ukuran besar, ke sini sambungkan. Kalau menghidupkan motor listrik DC, ke sini sambungkan. Kalau menghidupkan lampu di sini, lampunya tahan 2000 watt. Kalau yang ini tahan 1000 watt. Sudah ditentukan semua, sudah jadi di dalam. Jadi pemakainya tidak perlu lagi repot memikirkan jenis komponen yang mau dipakai. Tahan nggak nanti kalau motornya 3 pasa 2 kilowatt dipasang di sini atau 5 kilowatt. Nah, nggak perlu lagi dipikirkannya itu. Kemudian untuk lampu penerangan umum misalnya, yang ini, atau kereta api, segala macam. Nggak perlu lagi dipikirkan komponen yang ada di dalamnya. Kalau sudah didefinisikan pabrik, ini tahan 20 ampere, ya udah hajar aja 20 ampere, udah tahan itu. Kemudian arus-arus besar, ada harmonik di situ, ada noise di situ, ada interferensi di situ, entah apa-apa di dalam, sudah diatasi oleh engineer yang membuat PLC itu. Sehingga orang yang menggunakannya seperti enak-enak aja menggunakan PLC. Nah, nggak ada masalah. Kayak gitu. Kenapa? Bagian-bagian yang terjadi akibat noise, interferensi frekuensi, harmonik, kemudian spark itu bunga api listrik, segala macam sudah dibuat filternya di dalam. Nah, sudah dibuat filternya di dalam. Saya share screen dulu sama klien sekarang. Nah, jadi kita lihat dulu file yang ada saya dapat itu. File itu buatan Schneider, namanya Giglio. Nah, jadi kita lihat dulu example-nya. Begitu. Ini kan ada example di sini Giglio. Giglio itu adalah PLC buatan Schneider. Jadi dia memberi nama sama seperti mobil-mobil Toyota itu. Ada Starlet, kan gitu. Ada Rush, ada Kijang. Tapi kan Toyotanya semua. Ini yang contoh ini, Giglio ini inputnya sedikit, outputnya sedikit, inputnya 4, outputnya 4, kayak gitu aja. Harganya murah, banyak dibeli orang yang merek Giglio ini
untuk keperluan sistem pengairan. Seperti yang kubilang tadi, hidroponik. Nah, ini mungkin saya salah. Inilah contohnya. Jadi ada contoh di sini, kemudian dia buat juga ada bahasanya. Semua menggunakan ladder language. Nah, ada FBD segala macam. Lalu ada petunjuk menggunakannya segala macam di sini. Lalu ada keperluannya seperti ini untuk mengatur panel ventilasi greenhouse itu yang tanam-tanaman yang apa tadinya itu. Kemudian home lighting ini untuk pengaturan pencahayaan lampu teras. Kan ada kok kita bikin project lampu teras. Pagi-pagi mati dia, malam hidup. Pakai timer. Kalau pakai LDR, ya kadang-kadang belum terang, udah mati dia. Belum gelap, udah nyala dia. Macam-macam lah, tergantung cahaya. Mendung aja pun siang-siang, nyala lampu. Pikirnya udah malam. Padahal belum. Nah, makanya orang yang digital tidak menggunakan LDR mengatur penerangan lampu, tapi menggunakan waktu, real time clock, RTC. Jadi walaupun cahaya tidak ada, lihat jam berapa sekarang. Kalau masih jam 4 sorenya karena hujannya itu maka gelap. Begitulah. Nah, inilah pemakaian-pemakaiannya contoh di sini. Lalu yang ini gunanya peralatan tadi, pagi-pagi diangkatnya tutupnya ini biar masuk udara, kemudian berembus lagi ke sana. Lalu yang ini dibuat simbol. Simbolnya kalau saklarnya ini kena ke atas, udah terbuka lah dia, adalah sini sensornya. Kalau yang ini kena ke bawah, ada lagi sensornya. Kemudian dibuat persyaratan. Dari malam jam 9 sampai jam 7 pagi, inilah mau dikerjakan. Kalau pagi-pagi jam 7 sampai jam 12 ini dikerjakan. Jam 3 sampai jam 9 malam begini. Kemudian jam 12 siang sampai jam 3 begini, adalah aturan-aturan dibuat di situ sesuai dengan keadaan temperatur yang ditetapkan oleh insinyur pertanian lah, karena kan namanya pun greenhouse, pastilah insinyur pertanian. Kapan buka, kapan tutup, dibuatlah aturannya seperti ini. Kemudian I1 itu untuk jendela dibuka, I2 untuk jendela ditutup, IB untuk sensor temperatur, dan Q1 untuk membuka jendela, Q2 untuk menutup jendela. Maksudnya sensornya tadi itu kalau udah kena Q2 berarti udah tutup dia gitu. Lalu di sini diperlukanlah Jelio tadi, ada yang 24 volt, ada yang 12 volt, tergantung sistem kita pada saat itu. Nah, lalu ini perintahnya, inilah ladder tadi. Ini saklar-saklarnya, ini apanya segala macam, terus kemari sampailah jadi. Kemudian diisi hari-harinya. Kalau sama semua, checklist lah, Senin sampai hari Minggu. Kayak gitu. Lalu ada lagi time shift namanya. Kalau di Eropa sana, bulan-bulan tertentu berubah waktu 1 jam. Karena lebih cepat gelap pada waktu itu, pada saat musim gugur misalnya. Sementara pada saat musim semi, mau ke musim panas, lebih cepat pula terang. Jadi ada perubahan waktu yang harus diprogram di dalam. Kitanya Indonesia ini sama aja semua. Dari pagi sampai sore sepanjang tahun. Sama semua. 12 jam 1 hari. Lalu yang tadi bisa juga disimbolkan kontak-kontak tadi dengan saklar listrik seperti ini. Kontak. Kontak. Kalau ini kontak, ini enggak, ini kontak. Kayak gitu. Jadi program yang ini itu diisikan ke
ke Zelio itu bisa diedit langsung melalui keypad yang ada di bendanya. Nah, gitu. Ada keypadnya disediakannya di situ. Jadi ini gambar-gambar ini menunjukkan bagaimana dia disambungkan. Nah, sekarang kita lihatlah, inilah softwarenya. Ini bisa di-download gratis ini. Masuk ke Schneider, kemudian Zelio, kemudian download. Udah, nggak banyak nih ini. 200 mega. Jadi makanya ini saya tunjukkan sama kalian, ya biar kalian kerjakan juga seperti ini di komputer kalian masing-masing. Oh, ada, ini dia. Kalau saya masih nampak kalian ya kan. Inilah Zelio tadi. Oke, masih kau nampak? Nampak, Pak. Oke. Nah, sekarang ini ada menu-menu di sini. Ada di sini register katanya kalau kita mau mendaftarkan software kita sama komponennya PLC yang sudah kita beli. Ini membuat program baru. Ini open program yang sudah ada. Ini program yang sudah digunakan. Ini download program dari modul yang sudah dikirim, sudah dipakai. Ini monitoring. Nah, kita kan belajar create program, nggak belum tahu kita create ya kan. Open dulu yang ada. Ada contoh di sini di bawahnya. Ini aja dulu lah yang gampang-gampang untuk keperluan apa tadi, greenhouse tadi. Mana yang greenhouse di sini? Nah, kemudian kita besarkan layarnya. Nah, inilah sudah jadi lainnya. Kalaupun nanti kita buat program, kita akan isi juga kayak yang ini misalnya. Kita mau berapa ini? Nah, 4, klik, pindahkan ke sini. Nah, kemudian IB pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini sambung, bisa kayak gitu. Anggap aja lah ini kreasi kita. Kemudian ini simulatornya ini bisa dijalankan ini, run. Sebelah kanan ada SS ini simulator, run. Nah, begitu simulatornya jalan, Q-nya ini akan aktif kalau ini kontak. Kayak gitu. Atau yang ini kontak. Atau yang ini kontak. Tergantung bagaimana programnya. Jadi ini kan kontak-kontaknya ini belum tentu sesuai dengan yang asal kita klik saja kontak. Kenapa? Karena ada timer di sini, ada timer di sini. Nah, ini yang kita barusan buat, ya kan? Nyala dia. Jadi ini namanya adalah praktikum simulasi. Dan ini masih bisa dilihat bendanya. Nah, kalau misalnya yang ini kan ini ada tombol-tombol ini. Bisa lampu dibuat. Nah, nampak dia langsung lampunya. Namanya simulator lah, lengkap dia. Kemudian kalau mengedit kita ini, klik ini, kita mengedit lagi. Kembali ke sini. Nah, jadi kalau mau hapus, kalau mau apa. Nah, kemudian lihat, kalau mau ke Zelio, klik di sini. Kita bisa mengetiknya di sini. Kalau beli Zelio, bendanya kayak gini dia. Nah, bisa geser-geser dia, tekan tombol ini, geser ke sana. Tekan tombol ini, gesernya ke bawah. Tekan ke sini lagi. Nah. Kalau mau pakai bahasa leader tadi ke sini. Nah.
Lihat konfigurasinya di sini juga, bisa juga blow ini, clock di sini, di sini, analog A, segala macam. Bisa tambahkan teks. Jadi pekerjaan kita, kalaupun di pabrik, sama aja, begini-begini aja cuman. Lalu outputnya sama kayak Arduino tadi, mau kirim ke LCD, taruh di sini. Nah, ini bisa digeser-geser ini. Mau ini counter, mau timer, boleh dipakai. Ini mau tegangan. Dia, kalau kalian sudah pernah menggunakan Visual C, Visual Basic, nah itu mirip-mirip gitulah itu. Mirip-mirip caranya menggunakan software tadi. Nah, ini adalah gambaran dasar sederhana PLC. Tujuan saya pagi ini ngasih taunya sama kalian. Paling tidak, makhluk aneh yang baru ini ngapain lah gunanya. Taulah kalian gitu.